Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Mutaqin. Saya tinggal di Cibitung, Bekasi, dan saya bekerja di PT Coca-Cola Amatir Indonesia sejak tahun 2007 sampai sekarang. Agama saya Islam, hobi main sepak bola dan juga main PS. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen dan Informatika, yang disingkat IKMI yang terletak di Cikarang. Menurut saya, kuliah di IKMI sangat membantu sekali terhadap saya yang ingin kuliah tetapi juga tidak mengganggu pekerjaan saya. Karena di IKMI sistem perkuliahannya bisa diatur sesuai dengan jam kerja kita atau shift kita. Bisa Senin sampai Kamis pada hari biasa yang disebut dengan reguler atau eksekutif, Sabtu Minggu. Dan saya akan merekomendasikan IKMI kepada teman-teman saya yang ingin menambah ilmu atau wawasannya dan juga untuk jenjang karirnya yang lebih baik ke depannya. Karena menurut saya di IKMI tempatnya. Mungkin demikian perkenalan diri saya dan juga tentang IKMI Rizkina. Saya tidak akan ngomong panjang lebar. Dan saya akan mencoba membuat video tentang kewirausahaan. Yang saya angkat judulnya itu wirausaha atau yang langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum kita berwirausaha. Yang pertama, kita harus mengetahui latar belakang. Kenapa? Karena pada zaman sekarang untuk mencari pekerjaan itu tidak mudah. Karena selain dituntut keterampilan, tapi juga membutuhkan pendidikan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang terbilang enak atau bergaji besar. Tetapi tidak begitu mudah untuk mencapai itu. Pendidikan tinggi juga tidak menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan yang enak dan bergaji besar. Hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi ekonomi individual, tentu saja masalah pengangguran, karena pengangguran sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif, mampu membaca peluang, serta pandai memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan tepat. Dan intinya, kita itu harus berani mencoba untuk usaha. Kalau kita tidak mencoba, maka kita akan tidak berhasil. Atau kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Wirausaha adalah salah satu usaha untuk mengantisipasi atau mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran. Selain menguntungkan bagi diri kita sendiri, juga bisa menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Jika kita membutuhkan para pekerja untuk membantu usaha, dari situ kita sudah bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain dan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dalam memanfaatkan peluang ini, saya mencoba mendirikan sebuah usaha. Contoh keripik gandum mungkin yang akan saya angkat, diberi nama Nartos. Setelah kita mengetahui latar belakang, kita pun harus mengidentitas masalah. Contoh, pada saat ini banyak para usahawan yang berupaya membuat sebuah usaha untuk
memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam pembuatan keripik gandum, jarang sekali usaha ini dilakukan oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena bahan dasar gandum sendiri tidak semua daerah ada, dan apabila ada, tidak semua orang bisa mengolahnya. Karena pada dasarnya, gandum itu adalah seperti umbi-umbian tetapi sangat beracun jika tidak diolah dulu. Cara pengolahannya juga membutuhkan tenaga yang ekstra dan perhatian serta kehati-hatian dalam mengolah. Jika salah selangkah dalam pengolahan akan berakibat fatal dan bisa tetap beracun jika dikonsumsi. Maka memulai usaha baru dan memiliki ciri-ciri menjadi seorang. Maka dari itu, agar bisa sukses dalam berwirausaha, kita harus melaksanakan tahapan-tahapan melalui usaha baru dan memiliki ciri-ciri menjadi seorang wirausaha. Faktor pendukung dalam usaha. 1. Kita harus mencari peluang cukup besar untuk dikembangkan. Yang kedua, memberikan pendapatan keuntungan yang cukup besar. Permintaan pupuk gandum meningkat setiap bulan. Pembuatannya tidak sulit, hanya butuh kehati-hatian. Tidak memerlukan modal yang cukup banyak, peluang pasar yang besar untuk pemasaran, karena mungkin di tempat-tempat lain itu gandum itu tidak dikonsumsi atau mungkin tidak kurang berguna gitu. Jarang orang mendirikan usaha pupuk gandum pastinya. Adapun faktor penghambat dari usaha keripik gandum itu, yang pertama itu pengolahan yang kurang hati-hati bisa membuat keracunan bagi yang mengkonsumsi. Jadi dalam melakukan pengolahan kita harus berhati-hati agar si gandum itu tidak beracun saat dikonsumsi. Yang kedua, memerlukan keahlian dan keuletan yang lebih mengenai membuat keripik gandum. Jadi di sini para pekerja juga harus dilatih agar dia lebih cepat dalam pengolahannya. Yang ketiga, cukup sulit mendapatkan gandum karena tidak semua tempat ada, kadang-kadang sampai mencari ke kota lain. Itulah suatu hambatannya. Prospek usaha membuat keripik gandum di Tulung Agung masih banyak peluang yang cukup besar. Dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil dari penjualan keripik gandum, walaupun memang sulit didapatkan bahan baku gandum, tetapi kita bisa mendapatkannya dengan memesan di luar kota. Karena untuk mendapatkan bahan bakunya saja sulit, sehingga harga keripik gandum tersebut lumayan besar, tetapi masih bisa terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, pengolahan yang benar dan tepat sangat menentukan mendapatkan tujuan yang diharapkan. Terkadang terdapat batasan masalah. Pada kenyataannya banyak peluang untuk mendirikan usaha, namun kenapa saya lebih memilih usaha membuat keripik gandum? Karena usaha ini selain memiliki peluang pasar yang besar, juga tidak membutuhkan modal yang besar. Walaupun banyak tenaga kerja, tetapi hasil yang didapatkan sebanding dengan apa yang telah dikerjakan. Hal itu kita bisa membuat lapangan pekerjaan masyarakat sekitar kita dan mengurangi jumlah pengangguran. Karena hal inilah, saya sebagai pemula dalam usaha diharapkan dapat menjalankan usaha ini dengan sukses. Tentu saja, berwirausaha pun kita pasti memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama, dapat melakukan usaha keripik gandum dengan baik dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan dapat diterima tentunya. Yang kedua, dapat memasarkan keripik gandum dengan baik. Yang ketiga, dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya kita membuat keripik gandum itu, kita bisa mempekerjakan orang-orang untuk membantu kita, dan secara nggak langsung kita bisa membuat lapangan pekerjaan untuk mereka. Yang keempat, dengan usaha ini pengalaman dan penghasilan
bisa bertambah. Dan untuk prediksi kedepannya tentang usaha ini, prediksi usaha ke depan dalam pembuatan keripik gandum adalah keripik gandum bisa dikenal banyak masyarakat dan penjualannya bisa mencapai berbagai kota yang ada di Indonesia. Selain itu bisa menjadi sebuah oleh-oleh yang khas berasal dari kota, contohnya kota Tulung Agung. Dan sebelum melaksanakan usaha ini tentunya kita harus menganalisa, dan sebelum melaksanakan ini perlu mengetahui hal-hal aspek-aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan usaha akan berjalan dengan lancar dan sukses. Berikut adalah beberapa masing-masing aspek tersebut. Kekuatan, pembuatan keripik gandum tidak begitu sulit, tapi butuh hati-hatian. Resiko, merugi atau kegagalan kecil dengan modal yang cukup kecil. Jadi, dalam usaha keripik gandum itu kita bermodal kecil dan kalau seumpama kita merugi itu tidak besar. Yang ketiga, usaha ini mudah dilakukan dan bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang terakhir itu, kekuatannya usaha ini jarang digeluti oleh orang-orang atau oleh usaha lain. Jadi kita sangat berpeluang besar dan terbuka. Untuk adapun kelemahannya, yang pertama itu bila bahan baku pada daerah sendiri sudah habis, bisa memesan di luar kota dengan harga yang tidak begitu mahal. Pembuatannya harus penuh hati-hatian karena jika salah mengolah bisa berbahaya bagi yang konsumsi. Nah, yang pertama itu kelemahannya, kalau di daerah kita gandumnya sudah habis, maka kita akan memesan ke daerah lain mungkin dengan harga yang lebih relatif mahal, dengan transportasi atau semacamnya gitu. Yang kedua, ya di sini kita dituntut kehati-hatian untuk dalam segi pengolahannya agar dapat dikonsumsi. Kesempatannya yang diambil dalam pembuatan keripik gandum ini, yang pertama itu prospek peluang cukup besar untuk dikembangkan. Permintaan pasar tiap tahunnya pasti meningkat dan memberikan keuntungan yang relatif besar. Yang keempat, ancaman. Banyak ancamannya, yang pertama itu banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, walaupun bukan dari gandum tapi dari contoh-contohnya keripik singkong atau ubi atau semacamnya, itu akan menjadi pesaing. Dan juga yang kedua itu persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Dan analisis prediksi usaha untuk kedepannya, karena usaha membuat keripik gandum itu jarang digeluti oleh para warga atau sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena tumbuhan gandum jarang ditemukan dan jarang yang bisa mengolah gandum dengan baik dan tepat, karena untuk membuat keripik gandum membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk mengolahnya. Yang mana gandum itu adalah sejenis umbi-umbian yang beracun jika langsung dikonsumsi, jika tidak diolah dengan baik dan benar. Maka dari itu dibutuhkan kehati-hatian dalam mengolah supaya menghasilkan keripik gandum yang renyah, gurih, dan lezat serta tidak beracun di konsumsi. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengolah keripik gandum lebih banyak mengambil keuntungan karena tidak semua orang bisa mengolah secara baik dan benar. Selain itu, persaingannya juga tidak begitu banyak. Dan untuk sarana dan prasarana, lokasi tempat usaha pembuatan keripik gandum itu kita bisa di rumah sendiri, di home industry hari ini, karena limbah pencucian gandum-gandum yang diolah bisa membuat orang. Jadi sarana dan prasarana itu lokasi tempat usaha pembuatan keripik gandum itu di tempat yang agak jauh dari pemukiman. Karena hal ini sebabkan dari limbah-limbah yang sudah dihasilkan dari keripik gandum itu, baunya itu bisa membuat orang muntah dan pusing-pusing dan tidak tahan atau tidak tawar. Ketersediaan sumber daya manusia, usaha ini juga termasuk usaha keluarga karena
yang bekerja adalah keluarga sendiri dan bisa mengambil tetangga atau warga sekitar untuk membantu pembuatan keripik gandum. Dan dalam sistem manajemen usaha, unit usaha ini dikelola oleh keluarga, maka sistem manajemennya diatur berdasarkan musyawarah kekeluargaan. Yang pertama, sistem pelaksanaan usaha. Setelah melakukan langkah-langkah konsep pembinaan jenis usaha, dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran sebagai berikut. Jadi kita sebelum memulai usaha, kita harus mengkalkulasi anggaran, apa yang dikeluarkan, seberapa banyak biayanya, seperti itu. Yang satu, pengeluaran modal tetap meliputi pembuatan indik atau tempat menjemur gadung. Yang pertama itu kita harus membuat tempat indik untuk menjemur gadung. Satu indik itu berharga anggap 2.500, jadi kita membutuhkan 15 indik, harga 37.500. Gadung mentah satu kintal itu satu kintal per kilonya, 1 kilo itu 1.000, jadi 100.000. Gentong plastik 3 buah itu 60.000. Abu dapur 1 karung 5.000. Garam 1 kilogram itu satu irinya 2.000, berarti hanya 2.000 aja. Jadi jumlahnya itu yang kita keluarkan sekitar 204.000. Itu modal. Nah, adapun modal tidak tetap meliputi pembelian benih gadung, kemudian tumbuh untuk menimbun, itu dibutuhkan sekitar 30.000. Jadi totalnya 234.000. Penyusutan modal tetap 50.000. Total pengeluaran, jadi harus pengeluaran itu sebanyak 284.000. Pemasukan, catatan, harga 1 kg keripik gandum Rp 15.000. Hasil setiap 1 kintal adalah 25 kg keripik gandum. Sehingga 25 dikali 20.000 adalah 500.000. Jadi total pendapatan 500.000. Kalau kita lihat keuntungan bersih setiap 1 kintal adalah 500.000 dikurangi 30.000 sama dengan 470.000. Pembuatan keripik gandum, jadi keuntungan kita itu di atas 100% dari modal yang kita miliki. Dan pembuatan keripik gandum memiliki prospek yang cukup cerah pada masa sekarang. Dilihat dari banyaknya peminat konsumen untuk menikmati keripik gandum karena tidak semua daerah mempunyai atau mengenal keripik gandum. Peluang dalam membuat keripik gandum juga sangat menggiurkan, akan tetapi di dalam berusaha kita harus tetap mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pembuatan dan pemasaran. Ini persaingan penjualan keripik-keripik selain gandum juga banyak keripik-keripik yang lain, supaya kita mendapat margin persoalan yang akan timbul. Perlu adanya pengolahan dan beraneka ragam rasa sebagai bumbu keripik gandum supaya tidak kalah saing dengan keripik yang lain. Dan kalau terakhir untuk teknik pemasaran pada keripik gandum adalah dijual pada setiap toko atau menerima pesanan. Jadi kita bisa masukkan ke toko-toko atau kita bisa lewat nomor telepon atau apa menerima pesanan, karena sebagai promosi, sebagai modal awal diadakan diskon. Untuk promosi awal kita bisa mengadakan diskon atau gratisan keripik gandum. Dijual atau dipasarkan dengan membuka toko sendiri atau bisa dikirim ke kota sesuai pesanan pelanggan, serta bisa dijual di toko-toko yang berminat untuk menjualnya. Jadi begitulah wirausaha dalam pembuatan keripik gandum. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan faktor-faktornya. Kita harus memperhatikan, kita harus melihat juga kondisi pasarnya. Karena zaman sekarang ini mungkin orang-orang tuh lebih menyukai hal-hal yang baru, hal-hal yang aneh, tapi juga mempunyai kualitas atau rasa yang bagus. Dan pada intinya dalam usaha itu kita jangan takut rugi, tapi mencoba itu yang lebih penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.